Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga penuh dengan alot akhirnya ada kesepakatan kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya, kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, Mas Fitra. Silahkan direspon apa yang disampaikan oleh Prof. Terisa soal ruang-ruang perbaikan dan juga pesawat Boeing gitu. Ya, mungkin saya akan menindaklanjuti dulu dari pernyataan Pak Presiden tadi ya. Jadi apapun yang terjadi kita akan tetap kuat. Karena memang dari simulasinya dengan ruang penurunan dari 32 ke 19%, ada potensi peningkatan PDB hingga 0,5%, 0,5%. As opposed to kalau dibandingkan kalau tetap 32% itu terkontraksi 0,5%. Jadi ini adalah kemenangan ya kalau kita lihat dari angka itu. Kemudian adalah tadi juga disampaikan Presiden, yang penting pekerja kita aman. Ada potensi peningkatan penyerapan tenaga kerja 1,3%, peningkatan kesejahteraan masyarakat 0,6%. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Feni, bahwa kita kan membandingkan dengan negara lain ya. Nah, ketika dibandingkan dengan negara lain, kita Indonesia memiliki semacam keunggulan yang lebih rendah dari sisi tarifnya, sehingga kita bisa masuk penetrasi ke pasar Amerika Serikat. Nah itu yang kita lihat. Nah terkait dengan tadi pembelian Boeing segala macam, sebenarnya ini adalah semacam proposal yang sudah kita tawarkan sejak lama dan bahkan di eranya Biden juga sempat diajukan proposal ini. Jadi ini sebenarnya ya tinggal dialihkan aja ya di pemerintahan Trump dan kita menjadi lebih signifikan lagi ya pembeliannya. Dan dalam konteks 777 itu sebenarnya state of the art ya dibandingkan dengan 787, 777 ini lebih state of the art untuk kemudian Garuda. Dan sebagaimana disampaikan Pak Presiden tadi dalam doorstop yang di Halim bahwa Boeing ini adalah untuk kemudian melakukan peremajaan ya buat Garuda Indonesia yang mana memang akan dilakukan semacam pembenahan ya baik itu ke dalam dan keluar. Dalam konteks ini bisa jadi akan ada pembenahan dari sisi jalur, dari sisi perluasan jalur dan seterusnya. Ini yang merupakan strategi-strategi jangka menengah panjang Garuda. Karena perlu dipahami bahwa ketika dibeli itu bukan langsung datang, tapi itu butuh beberapa tahun dulu. Ya, jadi ketika tanda tangan ini kan perlu dibuat roadmap-nya dulu segala macam. Jadi bukan tahun ini dibeli tahun ini datang. Nah, jadi dalam konteks ini kita masih ada peluang untuk kemudian meningkatkan potensi itu. Nah, jadi ya all in all kalau kita melihat memang ini jauh dari skenario ideal. Kalau ideal kan tadi Pak Presiden juga bilang, kalau ideal kita maunya 0%. Tetapi in respect dibandingkan dengan negara-negara lain, kita termasuk yang paling rendah. Gitu, Mbak Fena. Baik, saya mau ke Prof. Terisa kalau begitu. Langkah apa yang bisa dilakukan untuk melindungi pekerja, apalagi berkaitan dengan jagung, kemudian tepung, ini juga nanti akan terdampak begitu. Iya benar, jadi selain bicara negosiasi kan kita harus bicara mitigasi di perekonomian domestik ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai shock absorber. Yang pertama juga jangan lupa tadi diversifikasi ekspor tuh masih harus kita lakukan. Kan kita baru aja menandatangani EU CEPA. Belum ditandatangani tapi belum ada baru sudah siap. Sudah siap. Nah itu kan sudah satu pencapaian juga. Karena memang pasar ekspor Indonesia terlalu nyaman dengan US ya, makanya kita memang, karena mungkin Eropa lebih sulit karena dia memang ada EUDR, ada CABM, dia lebih complicated di sisi permintaan eco-labeling dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada reluctancy, tapi mau nggak mau kita harus ke sana. Jadi untuk melindungi pekerja kita supaya kita tetap kompetitif ke pasar lain, yaitu kita harus menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada gitu. Jadi artinya kita memang harus melakukan diversifikasi ekspor agar tadi potensi-potensi pekerjaan itu masih tetap ada dari sektor ekspor
ya, dengan kita melakukan diversifikasi ekspor. Kemudian yang kedua, itu kan tentunya daya saing dari tenaga kerja kita. Jadi tadi ada salah satu juga kan US itu minta negara-negara berinvestasi di US ya sebetulnya, karena dia kan ingin make America great again. Nah, ketika FDI Amerika itu nanti meningkat, sebetulnya nanti ada permintaan juga untuk high skill labor ya sebetulnya. Nah, Indonesia itu kan sebetulnya sudah banyak ya SDM-nya yang cukup kompeten. Nah, itu katanya saya membaca di beberapa analisis, salah satu potensi yang mungkin muncul peluang dari terjadinya perubahan peta saat ini itu adalah meningkatnya permintaan untuk high skill worker dengan adanya peningkatan investasi di US gitu. Nah, itu juga salah satu, walaupun mungkin kecil ya, tetapi menurut saya itu ke depan juga karena kita punya SDM juga dan SDM kita unggul, banyak yang sudah kita berikan beasiswa LPDP dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya berpotensi juga. Jadi lapangan kerja, tapi memang benar bahwa saat ini existing condition labor kita kan kebanyakan di low to middle skill, bukan di middle to high gitu kan. Nah, ini kan yang padat karya. Tadi kalau informasi tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Fitra itu industri padat karya kita cenderung akan diuntungkan. Kalau riset itu benar, berarti kan seharusnya di padat karya ini juga Indonesia masih bisa berperan lapangan kerja, karena salah satu penyerap lapangan kerja utama memang dari sektor industri manufaktur. Nah, padat karya. Nah, tapi itu kami melihat juga sih asumsi dari risetnya, tapi mungkin itu di luar ini ya, di luar discussion ini untuk masalah ini, karena memang ada beberapa ekonom yang melihat padat karya akan hurt, tapi ada juga yang tadi researchnya di tempatnya Pak Fitra itu akan lebih gain gitu, net gain dari sisi labor. Jadi memang discussion ini memang akan berkembang terus, tetapi yang pasti memang kita harus menyediakan mitigasi untuk tadi ya, bagaimana tetap melakukan diversifikasi ekspor, melakukan deregulasi perizinan agar industri juga tetap kompetitif, dan kemudian dari sisi SDM-nya, SDM industri kita memang harus kita persiapkan. Dan juga tadi kalau kita bicara di pertanian atau agriculture, sebetulnya terlepas dari ini Indonesia itu baru aja kan katanya surplus pangan yang cukup besar, bahkan kita akan mengekspor, itu suatu pencapaian. Jadi harapan swasembada itu mengalami peningkatan. Nah, ketika ada impor pangan yang akan meningkat, nah itu mungkin jadi challenging. Jadi bagaimana mengkonstruksi narasi yang baru, di satu sisi kita pengen kemandirian pangan, tapi di satu sisi kita impor pangan. Nah, itu sebagai, karena memang konsekuensi dari deal, memang tidak mudah. Ini gamesnya memang menjadi lebih complicated. Mudah-mudahan ada masukan lah nanti dari ada masukan lain mungkin dari Mas Umam? Begini, kalau misal terkait dengan konteks agriculture, memang di segmen tertentu, kalau misal bicara padi, Amerika nggak banyak memproduksi padi dan kita masih bisa mencoba untuk menjaga competitiveness itu. Tetapi kalau misal terkait dengan jagung, kemudian gandum, kemudian kedelai, diakui atau tidak, memang kita relatif produksinya rendah. Kalau misal memang itu potentially hurt, misalnya terhadap proteksi petani, maka mau tidak mau Kementerian Pertanian juga harus speak up itu. Tetapi kalau misal kami di Paramadina Public Policy Institute pernah melakukan kajian, misalnya di segmen jagung ya, memang kalau misal petani kita untuk produksi jagung relatif cukup memadai, tetapi hanya untuk pangan secara umum, artinya tidak bisa mengcover kemudian untuk kebutuhan pakan ternak dan lain sebagainya. Produksinya jauh, gapnya jauh. Nah, kenapa? Salah satunya memang lahan kita relatif masih terbatas. Yang kedua iklim, karena kita memang curah hujannya itu tinggi dan itu membutuhkan kemudian untuk jagung itu butuh pengeringan dan lain sebagainya, dan itu relatif lebih banyak diuntungkan adalah negara-negara dari subtropis. Nah, maka di segmen-segmen tertentu itu barangkali relatif kita akan tertolong quote by quote, tetapi tetap harus dipastikan tadi. Nah, tetapi yang terkait dengan konteks pesawat, ini lagi-lagi mungkin bisa dicek. Kalau misal tadi Mas Fitra menyampaikan state of the art, barangkali relatif cukup debatable. State of the art dalam konteks apa? Karena dari sisi produk 777 seri itu cukup banyak yang dievaluasi ke seri 787. Nah, sementara begini, yang kemudian dibutuhkan oleh Garuda itu adalah segmen dari domestik kita, antar pulau, dan juga regional. Kita tidak banyak di pasar-pasar itu. Nah, kalau misal kemudian satu pesawat 777, satu pesawat katakanlah harganya sekitar 5-6 triliun. Kita kemudian harus beli 50 unit, maka praktis sekitar 250 sampai kemudian 300 triliun. Problemnya kalau misal kemudian itu 777 dibawa ke Indonesia dengan kapasitas sekitar itu kan wide body ya, 400 seat itu.
Nah, kalau misal kemudian dioperasikan antar pulau di internal di Indonesia, maka itu sangat kurang begitu kompetitif. Nah, maka yang dibutuhkan Garuda sebenarnya itu bukan 777, tapi at least setidaknya 737 yang banyak sekarang digunakan, itu akan jauh lebih efisien, lebih efektif. Ini belum bicara tentang spek lainnya yang kabarnya Mas Fitra, itu kalau seri 777 itu relatif Itu 787 ya? Bukan, kalau yang seri 77 itu kedap suaranya itu relatif kurang nyaman. Maka banyak dievaluasi di seri 787. Baik, kalau begitu bisa langsung direspon oleh Mas Fitra, sekaligus juga ini kan Indonesia tengah bersaing ya dengan Vietnam dan juga Kamboja berkaitan dengan tenaga kerja murah. Responnya seperti apa Mas Fitra? Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.